dari kecemasan juga bisa muncul karena overthinking. Perbedaannya tadi overthinking lebih banyak pada pola pikir, anxiety kepada kecemasan. Dan biasanya kecemasan itu menyangkut masa depan. Tadi takut harus presentasi di depan para pimpinan perusahaan, takut presentasi di depan dosen-dosen, takut dinilai jelek, takut dianggap nggak pantas. Itu biasanya anxiety kalau menyangkut emosi. Tapi kalau menyangkut apa namanya masa lalu, kaitan dengan overthinking itu kaitan disebut sebagai depresi. Jadi overthinking itu bicara masa lalu bisa membuat kita menjadi depresi. Contohnya karena kita merasa pernah trauma masa lalu, entah trauma mungkin pernah putus hubungan gitu kan, pernah kemudian merasa diabaikan. Akibatnya kita tidak menjalin hubungan sosial dengan baik. Dan itu menjadi pola pikir yang terus di atas kepala kita, lama-lama kita bisa depresi. Jadi itu perbedaannya kalau anxiety, kemudian overthinking dan depresi. Jadi overthinking itu bisa menimbulkan anxiety, kecemasan, dan bisa menimbulkan depresi. Kalau menyangkut masa depan biasanya menimbulkan kecemasan. Kalau menyangkut masa lalu bisa bisa menimbulkan depresi. Nah, jadi kita tahu gitu perbedaan antara overthinking dengan anxiety. Nah, ini makanya dengan kita paham, mudah-mudahan setelah ini ya mungkin tidak langsung. This is a process. Buat teman-teman yang mungkin saat ini mengalami gejala overthinking bisa perlahan-lahan nanti dikurangi ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang pengertian normal thinking versus overthinking. Nah, sekarang apa bedanya? Gimana kita ngelihatnya? Gampang. Normal thinking, orang berpikir normal biasanya kalau mau mikir tuh dari A ke B ke C, ada proses, ya. Kemudian kalau orang overthinking dia muter tuh dari A ke B balik B, B A B A B A gitu kan. Misalnya tadi contohnya kalau orang yang normal, oke, saya harus bisa mendapatkan pekerjaan atau saya bisa dapat pekerjaan. Paling tidak langkah pertama apa sih? Bikin lamaran, ya. Ngecek situs-situs yang mungkin diarahkan untuk bisa melamar pekerjaan. Kirim lamaran, kemudian eh, coba lihat hasilnya. Kalau belum belum juga ada hasilnya, terus coba ke tempat yang lain karena kan banyak pilihan. Apalagi zaman sekarang nggak harus bayar kan, langsung online. Zaman saya dulu, saya kalau pergi ngelamar bawa 10 sampai 20 tuh amplop coklat tuh ke kantor pos. Nggak tahu tuh dulu Bu Hesti gitu nggak tuh, mungkin beda kali ya. Nah, biasanya kalau saya kirim ke 10 sampai 20, masa nggak ada sih dua yang nyangkut gitu kan? Ya, dari dua yang nyangkut nanti kita mulai proses wawancara. Nah, kalau orang overthinking mikirnya, ah, saya belum tentu keterima. Yang ngelamar ada 100.000 orang, atau 10.000, atau 1.000. Apalagi saya cuma lulusan biasa. Jangan-jangan saya nggak bisa. Jangan saya nggak terima. Ah, malas nih, nggak usah ngapa-ngapain, orang pasti nggak keterima. Jadi akhirnya dia tidak melakukan apapun. Padahal bisa jadi dia benar, tapi bisa jadi juga dia salah gitu kan. Karena kan eh, kita harus mencoba gitu. Mencoba. Berhasil, nggak berhasil, kita kemudian melakukan langkah berikutnya. Itu contohnya ya. Kemudian produktivitas. Kalau orang normal pasti ada keputusan, ada tindakan yang diambil. Dan ada hasilnya. Baik apa benar atau salah. Kalau benar dia jalani, kalau salah dia perbaiki. Kalau orang overthinking, akhirnya lumpuh pikirannya, tidak melakukan apapun, karena dia tidak mau mengambil tindakan. Kemudian dampak emosional, walaupun dalam berpikir normal, kita juga melibatkan emosi juga ya. Kan kalau kita mau misalnya contoh, mau pindah kerja nih, contohnya buat teman-teman yang pindah kerja, atau yang masih kuliah, mau ngambil mata kuliah tertentu, pasti kan ada emosional terlibat. Jangan-jangan nanti tempat kerja yang baru tidak sebaik tempat kerja yang sekarang, walaupun gajinya lebih bagus. Jangan-jangan orangnya mungkin tidak familiar seperti tempat yang sekarang. Ya, itu buat orang yang apa namanya normal, dia manfaatkan itu menjadi feedback buat dia menyiapkan dirinya, sehingga kalau dia masuk nanti dia bisa melakukan apa namanya perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar dia bisa tetap sukses dalam pekerjaannya. Sementara kalau orang overthinking akhirnya dia nggak pindah kerja, padahal dia juga udah nggak betah juga di situ gitu kan, udah kesel, tawaran ada dia tidak pernah follow up karena takut-takut dan segala macam. Akhirnya dia tidak bergerak apapun. Mungkin menyedihkan kalau dia sadar setelah 10 tahun gitu kan. 10 tahun temannya udah jadi direktur, dia masih segitu-gitu aja gitu. Nah, itu contoh. Kemudian fokus. Orang normal bisa fokus ke beberapa topik, bisa pindah. Hari ini saya lagi bahas mengenai kesempatan kerja, kesempatan sekolah, hubungan emosional, hubungan sosial. Besok saya bisa bahas yang lain, situasi ekonomi, situasi kantor gitu kan. Tapi kalau orang overthinking, topiknya itu terus. Dari kemarin ngomong dia patah hati. Sekali kita dengerin, oke. Dua kali, oke. Tiga kali capek juga ya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya di sekolah, di kampus, atau di kantor. Ada temen yang hobinya curhat. Tapi curhatnya itu tuh melulu gitu kan. Kalau dikasih saran,
Oh iya makasih, tidak dikerjain. Besok cerita lagi curhat yang sama. Males gitu kan ketemu orang seperti itu. Walaupun kita berempati juga sama masalah dia. Tapi kan capek juga lama-lama kita kan. Kita kan juga punya kegiatan lain dan kita juga punya energi terbatas juga ya. Jadi orang-orang overthinking nggak bisa fokus ke banyak hal. Dia cenderung terpaku atau terkurung pada topik-topik tertentu, terutama yang mungkin berkaitan dengan masa lalu ya maupun masa depan gitu. Nah ini perbedaan antara normal thinking dan overthinking. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih yang menyebabkan seseorang tuh lebih overthinking dibandingkan yang lain? Atau ada orang tidak overthinking, ada yang overthinking. Kalau menurut Dr. Fred B. Madison nih, seorang dokter psikiater, dia bilang nih, ada 4 hal paling tidak yang membuat berbeda seseorang dengan yang lain dalam kaitannya dengan overthinking. Yang pertama faktor kepribadian. Orang-orang yang neurotisnya tinggi cenderung mengalami elemen emosi negatif lebih rentan terhadap overthinking. Bisa dibayangkan sih, ya memang. Orang-orang yang pernah mengalami tekanan sosial, emosional, atau trauma di masa lalu lebih cenderung overthinking karena dia takut gagal, takut mengalami hal yang sama. Saya bisa mengerti itu. Sejujurnya dalam hidup saya juga pernah patah hati gitu kan. Pernah juga gagal gitu sekolah. Bayangin kita udah wawancara nih, ada pekerjaan penting, udah final, kalah gitu kan. Mendingan kalah dari awal gitu kan. Kalau kalah dari proses wawancara, udahlah nggak apa-apa. Ini udah tinggal 2 orang gitu kan. Coba kalah gitu kan, nggak dipilih. Ya memang belum rezeki, tapi kan kadang-kadang juga buat orang tertentu painful banget gitu kan, takut gitu kan. Nah itu juga berpengaruh tuh orang-orang pernah punya pengalaman tidak menyenangkan. Kemudian gaya berpikir. Ternyata kalau menurut Dr. Fred ini orang yang pikirannya abstrak, gayanya seniman gitu kan, pemikir-pemikir, ada kecenderungan lebih overthinking karena dia terlalu banyak mikir. Akibatnya tidak mengambil keputusan. Jadi teman-teman yang di filsafat nih boleh juga nih kalau jadi filsafat harus menolorkan juga misalnya hasil-hasil pikirannya gitu. Jangan mikir-mikir-mikir gitu misalnya. Atau kita juga misalnya sebagai pemimpin atasan gitu juga harus memberikan solusi-solusi ya kepada tim kita gitu. Jangan kita banyak mikir juga gitu. Akhirnya departemen kita tidak mengambil keputusan apapun. Kita juga sebagai orang tua juga kalau bisa jangan berpikir yang abstrak, pikirnya yang praktikal lah, yang kelihatan gitu solusi-solusinya ya. Kemudian pengalaman di masa lalu itu yang saya bilang tadi, orang pernah mengalami trauma, mungkin pengasuhan yang salah di masa lalu, sering gagal, itu memang ada kecenderungan dia menjadi overthinking di masa depannya gitu ya. Yang berikutnya adalah kepercayaan tentang overthinking. Jadi orang ini percaya bahwa banyak mikir itu bagus, banyak mikir itu membuat kita lebih hati-hati, membuat kita lebih sukses. Betul, kalau diikuti dengan solusi, diikuti dengan keputusan. Kalau cuma mikir, nggak ada keputusan dan solusi, ya kita berarti menjebak diri kita dalam kesulitan. Nah ini kalau menurut Dr. Fred nih, apa alasan seorang menjadi lebih overthinking dibandingkan yang lain. Terus apa yang terjadi pada kita kalau kita overthinking? Satu, kita nggak bisa berhenti mikirin sesuatu kejadian. Ini misal contoh, kalau saya dimarahin sama bos, ya udah dimarahin kenapa alasannya saya pikirin, ya udah berarti besok saya nggak boleh begitu lagi gitu kan? Atau enggak saya tanya bos, bos kenapa marahin saya? Karena kamu misalnya A, B, C, D gitu kan? Oke baik saya perbaiki. Udah, tapi seorang overthinking akan mikir, kenapa bos marah sama saya? Apakah karena kerjaan saya salah? Apakah dia sentimen sama saya? Atau dia nggak suka sama saya? Atau ada orang lain melaporkan yang buruk tentang saya? Itu beda kan? Kedua, kalau kita mengalami kejadian buruk, orang normal tuh mikir ya sudah, sebaiknya gimana supaya tidak terjadi kejadian buruk. Atau kalau kita yang beragama, ya mungkin udah takdir kita, ya udah kita terima aja, terus kita perbaiki ke depan. Tapi orang overthinking enggak. Dia kan langsung bikin skenario lain. Saya dimarahin. Oke, besok kalau bos ngamuk gimana? Besok kalau nama saya masuk dalam daftar mesti di PHK gimana? Besok kalau gaji saya dipotong gimana? Dan besok. Dan banyak if-if yang lain. Itu kalau kita overthinking. Kemudian cenderungannya memang orang overthinking tuh pemikiran negatif. Ya pasti dong. Kalau pemikiran positif bukan overthinking. Makanya kalau positif misalnya afirmasi positif. Saya sih bisa mengerjakan proyek itu. Saya sih yakin saya bisa. Kalau orang overthinking enggak. Aduh gimana ya? Kalau gagal malu saya keluarga saya. Kalau gagal jangan-jangan saya nggak dapat kesempatan kerja lagi. Atau kalau gagal nilai saya bakal terus-terus jelek gitu kan. Ini dosennya pasti jelek. Jadi pikiran negatif akan muncul kalau kita overthinking. Kemudian eh, kita selalu berpikir tentang masa lalu. Dalam hidup betul, masa lalu itu tidak boleh dilupakan. Sama kayak kita mengendarai mobil ya. Masa lalu itu seperti spion, kita lihat ke belakang.
Tapi kan kita nggak boleh lihat belakang terus dong, lagi nyopir, nabrak nanti, gitu kan? Kalau orang overthinking itu sekali lihat spion, ibaratnya dia akan lihat ke belakang terus tuh, masa lalu. Akibatnya kalau itu tidak bisa dia atasi, dia punya kecenderungan untuk mengalami depresi. Depresi kecenderungannya bisa jadi bunuh diri, ya kan? Itu sesuatu yang membahayakan sebenarnya kan. Nah, kalau orang yang normal, ya masa lalu ya terjadi nggak apa-apa gitu. Normal lah, nggak pernah sih. Mana ada sih dalam hidup kita nggak gagal, pasti nggak pernah. Kita pasti pernah gagal. Tapi kegagalan itu menjadi dorongan buat kita untuk tidak gagal dan berhasil. Itu perbedaannya kan. Nah, kemudian kita terobsesi atau terlalu menganalisis pengalaman interaksi kita sehari dengan orang lain. Misal contoh tadi, di pesta nih, kita udah tampil baik, udah rapi gitu, tampil ganteng, cantik gitu. Terus ada orang kayaknya melengos ke kita gitu. Padahal kita juga nggak kenal dia gitu ya. Kalaupun dia kenal, ya mungkin dia lagi pikiran apa, kita mikirnya, waduh, jangan-jangan saya salah pakai baju nih. Jangan saya tabrakan nih pakai baju nih, nggak cocok gitu kan. Jangan-jangan ada sesuatu, mungkin saya kurang minyak wangi, atau gimana ya gitu. Nah itu kejadian tuh seperti itu. Kalau orang normal ya melengos, bisa aja mungkin dia lagi nggak fokus ke kita, ataupun kalaupun dia kenal mungkin dia lagi lupa gitu kan. Namanya juga kita nggak bisa paham semua pemikiran orang gitu. Itu bedanya. Kemudian kalau ada kejadian ya yang sederhana sebenarnya. Kalau orang normal ya sudah nggak usah terlalu dipikirin lah misalnya. Kalau orang overthinking tuh dibesar-besarkan tuh. Wah, tadi saya di sekolah dipanggil kepala sekolah, ya, terus dikasih nasihat gitu. Wah, tuh, jangan-jangan saya mungkin dalam daftar anak-anak yang mungkin akan diberhentikan atau nggak lulus ujian karena kebetulan kejadiannya setelah ujian akhir misalnya. Nah itu, jadi kejadian kecil bisa besarkan gitu. Misalnya ada orang tidak melirik ke kita gitu. Wah, kenapa dia nggak ngelirik ke saya? Apa saya salah? Apa dia marah? Apa mungkin saya tadi menghina dia? Dan segala macam. Nah itu yang terjadi kalau kita overthinking. Hal kecil jadi besar. Hal besar malah tambah sulit dia. Hal kecil jadi besar, apalagi hal besar gitu kan. Nah ini yang terjadi kalau kita overthinking. Nah silakan Anda menilai sendiri lah. Saya kan nggak paham nih. Apakah kita pernah mengalami seperti ini? Mudah-mudahan enggak ya. Saya senang sekali kalau kita di sini semua tidak pernah ngalamin gitu. Artinya we are relatively normal gitu dalam kehidupan kita. Oke, Nah, ya Pak silakan. Bono, Mau tanya? oke. Ya, Ada yang mau tanya nih, boleh ya? silakan. Silakan. Boleh. Ini Pakai itu aja. ada Pakai apa? DM ke saya, ada DM ke saya Ya, bisa ya, ya. dibacakan aja, ya. Bacain aja, bacain Tadi, aja. ya, tadi kan Pak Cak Bono sudah menjelaskan ya seperti apa orang yang overthinking, dampaknya seperti apa. Nah, gimana kalau kita berhadapan atau menghadapi orang yang overthinking bahkan terpikir untuk bunuh diri nih, Cak Bono? Gimana dong kita bantu mereka? Oke. Ini mau dijawab sekarang apa nanti nih? Karena di belakang nanti kan Atau kita mau bicara buat, sekalian dulu? Sekalian kita hah? lanjut dulu Iya. ya? Atau mau Nah, sekalian lanjut kita dulu aja lanjut dulu? takutnya karena Oke. gini kayak nanti kaitannya takutnya membahas materi yang belum dibahas nih ya kan? Iya, oke. Jadi Kalau catat gitu aja kita dulu. parkir dulu, kita simpan dulu. Silakan, Parkir aja Cabono. ya. Kita parkir nanti kita Oke. bahas pada saat latihan gitu ya. Atau kita Iya, dapat insight oke. juga nanti. Oke. Mm-mm. Nah ini gejala seorang mengalami overthinking. Silakan di checklist nih, teman-teman ada nggak nih ya? Kalau menurut saya kalau ada bangsa 5 dari 10 sih udah bener tuh kita overthinking. Kalau cuma satu dua ya oke lah. Kayak misal contoh yang nomor 9, kaku sendi dan nyeri otot bisa juga habis olahraga gitu kan ya. Atau kurang vitamin bisa. Tapi kalau dari menurut saya kalau dari 5 dari 10 misalnya mengalami kesulitan tidur, nah, bisa jadi tuh. Kemudian nah ini yang bahaya ini mulai melakukan self terapi nih. Jadi kalau orang overthinking kadang-kadang karena susah tidur atau cemas dia pakai obat. Nah obatnya masalahnya bukan prescription dari dokter, apakah psikiater atau psikiater ya. Kalau psikolog nggak boleh ngasih obat. Jadi bahaya tuh tiba-tiba dia pakai apa namanya Magadon ya, Dumolit kalau zaman dulu nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh obat-obat zaman saya dulu gitu ya. Nah itu bahaya tuh ada Valium dan segala macam. Kemudian selalu kelelahan, capek gitu. Padahal ya biasa-biasa aja gitu ya, nggak berat-berat banget hidupnya gitu kan. Terus cenderung menganalisis sesuatu secara berlebihan. Takut gagal, khawatir masa depan, nggak pede, suka pusing kepalanya. Kalau pusing saya bisa ngerti kalau cuma satu tanggal-tanggal ya 21, 20, 15 wajar lah ya kalau pusing kepala ya. Biasanya tanggal-tanggal hari-hari tipis itu ya. Dana belum masuk gitu, tagihan belum masuk gitu ya. Jadi nggak selalu kalau orang sakit kepala pasti overthinking. Maka saya bilang dari 10 gejala ini kalau ada 5 aja, Anda mesti bertanya pada diri Anda apakah kita ngalamin overthinking atau tidak, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenisnya apa aja sih? Secara umum ada 3.
Satu worrying, kedua ruminasi, ketiga distorsi kognitif. Rumination biasanya kalau overthinking itu bahasa lain itu rumination. Cuma bedanya adalah kalau ruminasi itu nanti dengan kekhawatiran ada bedanya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi ada 3 secara umum. Apa sih worrying? Worrying itu atau kekhawatiran adalah kita cenderung bertanya, menggunakan kata-kata bertanya if gitu kan. Misalnya contoh, orang yang worry itu akan tanya, gimana kalau perusahaan PHK saya? Gimana kalau proyek saya gagal? Gimana kalau perusahaan tutup? Gimana kalau misalnya saya tidak dinilai dengan baik? Jadi banyak gimana-gimananya itu biasanya orang yang ada kecenderungan dia mengalami kekhawatiran atau worrying. Kemudian kekhawatiran membuat kita terjaga karena banyak mikir, jadi kita akhirnya nggak bisa tidur gitu kan. Karena ada rasa takut dan mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu juga terjadi, ya kan? Misalnya soal PHK, iya, oke faktanya betul. Sekarang saat orang banyak mengalami PHK, tapi kan belum tentu terjadi. Kalaupun terjadi, yang kita harus lakukan mitigasi seperti apa? Saya pernah baca dalam sebuah buku teori, justru orang yang nggak pasti hasilnya akan lebih cemas daripada orang pasti. Misal begini, orang yang akhirnya di PHK itu ternyata lebih rilis emosinya walaupun berat di awal dibandingkan orang yang nggak jelas. Kenapa? Biasanya orang kalau dia normal begitu kena PHK dia langsung siap. Oke, dengan uang ini saya mau gimana? Saya mau cari kerja lagi atau saya mau usaha. At least dia normal dia melakukan sesuatu walaupun stressful juga. Sementara orang yang overthinking mungkin dan belum tentu dia kena PHK, dia akan berpikir terus. Akhirnya malah dia nggak produktif di kantor. Nah itu worrying. Jadi kalau cemasan itu overthinking menyangkut masa depan. Dia selalu pakai baca banyak menggunakan if gitu kan. Kalau di Excel if itu rumus ya. Kalau di dalam kehidupan nggak boleh tuh kebanyakan if. Sesekali boleh. Menurut saya kita kalau ingin melakukan sesuatu kan kita pertimbangkan risiko ya. Oke kalau yang terjadi ini seperti apa. Itu normal. Tapi kalau kebanyakan if-nya, apalagi kemudian kita tidak bertindak, berarti ada kemungkinan kita overthinking. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ruminasi? Ruminasi itu adalah pola pikir kita berulang-ulang. Mikirin itu terus, mikirin kemarin dimarahin si bos ya, ditegur bos, mikirin terus. Setiap ketemu ngobrol lagi, gimana ya? Saya dimarahin kenapa ya? Setiap ketemu ngomong itu, akhirnya temennya sampai enek gitu kan, males. Kalau ketemu dia ngomongin itu terus udah dikasih nasihat, tetap aja diulang-ulang gitu kan, ya. Jadi ruminasi itu dia mikir tuh bukan mencari penyelesaian masalah. Kalau kita yang normal mikir tuh cari solusi. Oke, kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana? Maksudnya pada akhirnya ada solusi. Kalau ruminasi itu enggak, dia mikir gitu. Kalau bentuk kalau tadi kita bicara yang verbal, itu bicara tok 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 gitu kan. Kalau ini enggak, ting 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 tapi enggak ada action gitu. Nah itu ruminasi ya. Nah ada 2 macam ruminasi, ruminasi agresif dan ruminasi apa namanya depresif. Yang pertama ruminasi depresif adalah kalau kita fokusnya hal negatif ya, apa namanya, yang apa membuat kita menjadi kayak orang yang nggak punya percaya diri, orang yang tertekan. Contohnya tadi misalnya kita ke pesta nih, kita ke pesta biasa kan, gitu kan. Nah, tiba-tiba ada orang ngeliatin kita kayak sinis gitu, padahal belum tentu ngeliatin kita gitu kan. Kayaknya ngeliat kita kayak nggak hormat gitu. Kita langsung mikir, ada apa ya? Apa pakaian saya kurang pantas? Apakah dandanan saya kurang bagus? Apakah cara menampilkan saya kurang oke? Apa pasangan saya kurang oke? Itu ruminasi depresif. Jadi ngulang-ngulang terus. Akibatnya membuat kita depres, tertekan. Padahal belum tentu orang itu mikirin kita gitu ya. Ya kan kita suka gitu, mikirin banyak tentang diri kita. Sementara orang yang kita anggap memikirkan kita udah kemana tahu gitu kan. Udah nggak peduli gitu kan ya. Atau ruminasi marah ya. Jadi ruminasi marah bentuknya menyalahkan. Itu tentang apa yang dilakukan orang lain dan kesalahan mereka, bukan tentang diri kita. Ya, ruminasi marah misalnya terjadi saat kita bertengkar dengan atasan. Nah, terus kita muter ulang terus. Kita bertengkar sama atasan. Waduh, jangan-jangan nanti si atasannya gimana ya? Jangan-jangan kita nanti dinilai kurang baik. Jangan-jangan kita dibenci. Jangan-jangan kita tidak jadi apa bawahan yang apa namanya yang baik lagi gitu. Jadi gara-gara pertengkaran membuat kita menjadi mengalami ruminasi, menjadi pikiran yang berulang gitu ya. Kalau tadi worrying itu if apabila sesuatu terjadi gimana? Kalau ruminasi hal yang sama diulang-ulang terus, pertengkaran dengan bos diulang-ulang terus, jadi topik-topik yang terus nanti omongin dengan orang lain. Itu perbedaannya ruminasi depresif dengan yang marah. Bedanya apa sih? Ya, bedanya apa antara worrying dan ruminasi? Satu, orientasi waktu ya. Kalau ruminasi itu berkaitan hal sudah terjadi ya. Kalau worrying cemas itu sudah sesuatu yang akan terjadi ya.
Kemudian isi pikiran. Kalau kita memikirkan ulang kejadian masa lalu berulang, itu artinya kita mengalami ruminasi. Kalau kita membayangkan skenario masa depan berarti kita mengalami kekhawatiran. Nada emosionalnya. Ruminasi seringkali disertai dengan perasaan menyesal, malu, atau sedih, bahkan mungkin marah. Kekhawatiran lebih erat kaitan dengan kecemasan dan ketakutan. Karena satu masa lalu, satu masa depan. Kemudian pemicu. Ruminasi seringkali dipicu oleh kejadian atau pengalaman nyata. Kekhawatiran dipicu oleh kejadian yang acak, yang mungkin belum tentu terjadi. Nah, ini perbedaan nih antara khawatir dan ruminasi. Anda yang mana? Kalau Anda mengalami, silakan dilihat. Mudah-mudahan nggak ngalamin ya. Oke. Kemudian ada yang ketiga, ini namanya distorsi kognitif. Sama juga, ini juga overthinking. Distorsi kognitif adalah kesalahan dalam berpikir yang menyebabkan reaksi emosional yang berlebihan atau tidak perlu. Distorsi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan muncul ketika cara berpikir yang biasa atau berpikir berlebihan menghalangi penilaian situasi secara netral. Contoh nih gambarnya, Anda ngaca, kalau distorsi kognitif berarti dia ngelihat di kaca dirinya jelek banget gitu. Padahal kan harusnya kalau cermin mengatakan apa adanya ya. Cuma karena dia distorsi kognitif, pikiran-pikiran negatif membuat dia merasa dirinya tidak baik ya. Contohnya tadi kita udah bahas soal seseorang melihat kita di pesta, kita punya distorsi kognitif. Wah, dia nggak suka sama kita ya. Apa yang salah dengan saya gitu kan? Ya padahal belum tentu. Mungkin dia kebetulan aja papasan sama kita gitu, nggak kenal kita atau lupa atau mungkin lagi melengos ke yang lain. Nah, ini distorsi kognitif. Yang ketiga ya, bagian ketiga dari overthinking. Ini kok nggak bergerak ya? Oke. Dampak buruknya apa sih? Pastilah overthinking ada dampak buruk. Kalau nggak kita nggak usah bahas gitu kan. Kalau overthinking dampaknya positif, pasti senang sekali orang mengalami overthinking. Dampak buruknya apa aja sih? Ada 10 sebenarnya. Nah, ntar kita nggak akan bahas kan namanya. Pertama, depresi, anxiety tadi kita bahas. Depresi kita udah bahas. Jadi kalau overthinking menyangkut masa depan, biasanya anxiety. Kalau menyangkut masa lalu, biasanya depresi gitu kan. Karena kita merasa bersalah, merasa terlibat dalam kegagalan orang lain, merasa tidak melakukan sesuatu yang membuat orang lain mungkin kita anggap gagal, kita depresi. Ketakutan, itu masa depan biasanya. Karena kita lihat sesuatu yang mungkin belum terjadi, tapi kita merasa akan terjadi. Jadi kita cemas. Contoh misalnya soal PHK. Kita takut akan di PHK. Memang betul realitas PHK terjadi, tapi apakah itu kan terjadi pada kita kan belum tentu. Kalaupun terjadi, kita harus menyiapkan diri. Stres pasti ya, karena overthinking menimbulkan tekanan kepada kita untuk mengambil sebuah keputusan. Orang yang overthinking pasti akan tertekan dalam mengambil keputusan. Akibatnya karena stres dia tidak memutuskan apapun. Terus tired ya, lelah pasti. Kalau kita mikir terus nggak bisa tidur, pasti capek. Kebayang nggak sih coba kita mau tidur terus kepikir sesuatu kerjaan, akibatnya kita nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi, gitu kan? Capek banget, saya pernah ngalamin juga itu. Ya. Kemudian ragu-ragu, setiap melangkah ragu, takut salah, takut gagal, takut dimarahin, takut ditegur, takut dan segala macam takut. Membuat kita ragu-ragu melangkah. Padahal kadang-kadang melangkah itu perlu juga gitu ya. Artinya kalaupun kita gagal, dimarahin atau ditegur atau salah, paling nggak kita tahu kesalahannya dan kita melakukan perbaikan diri. Kalau orang overthinking enggak gitu, justru itu membuatnya makin takut. Akibatnya dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian penyalahgunaan obat. Tadi karena dia mengalami sulit tidur, susah bergaul, cemas, dia mulai menggunakan obat. Masalahnya adalah dia tidak berkonsultasi dengan dokter. Akibatnya dia pakai obat sembarangan, akibat jadi ketergantungan obat. Kemudian kesepian, nih orang overthinking kan karena takut kemana-mana, takut berhubungan, takut ini, takut itu, atau orang-orang mulai menjauh dari dia, lama-lama dia kesepian juga gitu kan. Sulit tidur pasti. Dan terakhir risiko bunuh diri. Kalau overthinking menyangkut masa lalu, kemudian mengalami depresi berkelanjutan, tidak ditolong, tidak mencari bantuan tenaga ahlinya, maka lama-lama bisa juga dia mengalami risiko bunuh diri. Tidak harus ya, tapi risikonya ada. Nah, kira-kira ini adalah 10 aspek negatif dari overthinking ya. Bisa lewatin, bisa dibaca nanti. Nah, sekarang penyebabnya apa ya? Kok orang mengalami overthinking itu kan? Pasti ada sebabnya. Ada 5 sebab. Yang pertama, kita tidak percaya diri. Karena kita nggak percaya diri, kita nggak berani mengambil keputusan. Karena kita nggak percaya diri, kita nggak berani melangkah gitu kan? Akibatnya ya, jadi kita mikir-mikir terus ya, ting 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 gitu kan? Nggak pernah mengambil keputusan apapun. Kemudian ketika kita terlalu khawatir, kita khawatir gagal, kita khawatir dimarahin, kita khawatir malu dan segala macam khawatir. Itu juga menjadi orang akhirnya overthinking. Kemudian kita berusaha memprotek diri kita dari masalah. Jadi dengan
berpikir banyak, kita berharap bisa protect enggak, sehingga tidak sedikit pun masalah akan terjadi pada kita. Dari sisi perspektif manajemen risiko mungkin itu bagus, selama itu wajar gitu kan. Kita dalam bekerja kan pasti memikirkan risiko juga kan. Misalnya kalau bekerja tidak baik, nanti risikonya adalah hasil kerja kawan kita juga bisa akan terganggu. Itu boleh-boleh saja, tapi memikirkan risiko yang berlebihan agar kita aman gitu, nggak pernah mungkin sedikit pun kena masalah, itu rasanya membuat kita hidup dalam apa ya, hidup yang utopia istilahnya, hidup dalam mimpi gitu ya. Nggak mungkin lah, kalau kita sekolah atau kerja nggak mungkin kita nggak buat salah, pasti pernah buat salah. Yang kita harus minimalkan adalah jangan kesalahan yang besar, ya kesalahan yang minim gitu kan. Kalau bisa tidak buat kesalahan, kalaupun terjadi kesalahan kita bisa perbaiki, kita tanya apa yang membuat kita membuat kesalahan. Kalau orang overthinking enggak, dia pokoknya eh, nggak bisa salah, nggak boleh salah, kalau salah nanti saya malu dan segala macam. Dan yang berikutnya alasannya adalah kita tidak bisa matikan pikiran kita. Nah ini masalahnya, orang overthinking tuh dipikirin terus, hal-hal kecil dipikirin terus, muter-muter hal yang sama gitu, akibatnya ke bawah terus sampai tidur, bisa tidur. Sementara orang normal dia bisa berpindah beberapa fokus, ya topik-topik yang berbeda dia bisa bahas dalam satu hari gitu. Jadi dia tidak terpaku pada satu topik. Sementara orang overthinking itu satu topik aja, akibatnya lama-lama pikirannya itu terus sampai dia ke bawah tidur gitu kan. Terus ya ini juga masalah nih, orang perfeksionis punya kecenderungan jadi overthinking. Kalau buat kita misalnya, ini pengalaman saya di sekolah juga ya. Ya mungkin standar nilai saya beda kali ya. Saya dapat B itu senang banget. Dapat C aja masih alhamdulillah gitu. Sementara ada teman saya yang biasa dapat A, dapat B itu musibah gitu kan. Wah, dia sampai sedih banget. Kenapa? Dapat B gue. Hah, dapat B. Saya mah udah apa ibaratnya udah selamatan tuh nasi kuning gitu ya. Kalau dapat B gitu. Apalagi untuk mata kuliah yang berat-berat ya. Yang 3 SKS atau 4 SKS atau dosen-dosen killer. Teman saya yang biasa A dapat B itu kayak wah musibah gitu ya. Saya dapat E aja masih pernah dapat E, saya coba rubah jadi C sama jadi F, jadi D, selesai udah happy, yang penting saya lulus gitu. Itu beda gitu. Kalau orang perfeksionis nggak bisa tuh kayak begitu. Nah, kalau dia nggak hati-hati, dia akan jadi overthinking. Nah, masalahnya adalah kehidupan ini kan tidak sempurna, gitu kan? Mana ada kehidupan sempurna, yang sempurna cuma Tuhan, gitu kan? Cuma Allah yang sempurna. Jadi kita jangan mencoba-coba jadi orang sempurna, nanti akan jadi overthinking. Nah, ini kira-kira kalau menurut Jason Gray dan Daniel Moore ini adalah 5 sebab terjadinya overthinking. Mungkin ada yang lain, tapi ini kira-kira menurut mereka bisa dianggap sebagai penyebab terjadinya overthinking. Jadi saya lewatin, nanti bisa baca sendiri ya. Nah, silakan. Ini kita mau bicara strategi nih ya, Bu Hesti. Ada strategi apa yang kita Oke. gunakan mengatasi overthinking? Ada banyak, tapi kita hanya mengambil beberapa. Karena pertama juga materinya banyak sekali, kedua juga waktunya mungkin nggak cukup. Ya, kita akan bahas Insya Allah satu-satu nanti dulu. dibagikan ya, Cabono ya. Ada materi-materi yang akan dibagikan ke teman-teman di sini. Kita ada grupnya nanti, Ya, Cabono. oke. Nanti saya edit dulu karena ada berapa yang copyright. Jadi saya nggak akan kasih bluntly gitu ya. Saya edit dulu, mungkin takut yang copyright nanti nyebar gitu ya. Oke. Ini nanti ada dua sebenarnya kita mau bahas. Satu pendekatan mindfulness, satu lagi mengenai apa cognitive reconstruction ya. Jadi kayak apa namanya perbaikan pola pikir kita. Nah, yang pertama kita bahas yang mengenai mindfulness nih. Mindfulness nih susah bahasanya ya sebenarnya. Tapi mungkin saya sederhanakan, kita dalam posisi sadar penuh lah atas diri kita. Kesadaran penuh itu mindfulness ya. Jadi pertama kita harus menyadari keberadaan diri kita. Kan dalam beragama juga dikasih tahu kan, Tuhan tuh ajarin kita supaya tahu sadar siapa kita. Kita harus selalu dalam keadaan sadar, alert gitu ya. Jadi pertama adalah kita harus punya kesadaran tentang diri kita. Siapa kita, bagaimana kita, di mana kita tinggal, di mana kita hidup. Jadi kita bicara saat ini. Kalau kita bicara, nah, kalau kita bicara masa lalu nggak apa-apa. Itu sebagai pembelajaran, bukan sebagai hal yang membuat kita kayak apa ya, terperangkap dalam jebakan masa lalu. Atau kita bicara masa depan boleh, gitu. Itu menjadi jalan untuk mendorong kita atau motivasi kita untuk maju, bukan sebagai hal yang membuat kita takut menghadapi masa depan gitu kan. Apa-apa takut, akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu kan. Nah, itu jadi masalah. Nah, dengan mindfulness kita mencoba mengembalikan pola pikir kita menjadi pola pikir yang real, nyata, eh, kekinian, dan membuat kita menjadi sadar bahwa sebenarnya kita punya kemampuan. Sebenarnya hal-hal yang buruk itu bukan menjadi masalah selama kita bisa kemudian memanfaatkan itu
untuk hal-hal yang baik ke depan ya. Jadi kesadaran penuh atau mindfulness adalah kita memperhatikan momen saat ini dengan sengaja. Lihat aja sengaja tanpa menilai, tanpa menghakimi hal yang sedang terjadi. Itu seperti kita sedang menyalakan lampu sorot ya, otak kita disorot di pikiran kita dan menyoroti apa yang terjadi di dalam atau di luar diri kita. Nih contoh nih, mungkin teman-teman di depannya ada kopi nggak nih? Ada kopi, ada teh, ada minuman nggak nih di depan tempat duduknya nih? Pasti ada ya. Nah, ini kita latihan kecil aja nih sebenarnya. Kalau mindfulness nih biasanya, kalau biasanya kita nih sambil makan kita ngobrol, gitu kan? Sambil makan kita kerja, gitu kan? Sambil minum kopi kita baca koran dan segala macam. Pernah nggak teman-teman sambil makan menikmati makanan yang masuk, dirasakan, kunyahannya pelan-pelan, terus ditahan, ditelan, rasakan tanpa mikir-mikir yang lain. Atau saat minum kopi pertama kali dirasakan aroma kopinya, kemudian diseruput, dirasakan hangatnya kopinya, rasanya mungkin bisa manis, asam atau pahit di lidah kita. Kemudian rasakan ketika kemudian air kopi melalui tenggorokan kita dan merasakan kesegaran masuk ke dalam lambung kita. Pernah nggak seperti itu? Nah, bedain, coba coba dilatih. Dengan Anda minum kopi sambil minum nonton TV, sambil minum ngobrol, sambil minum baca buku gitu. Lakukan itu. Nah, mindfulness itu sebenarnya mengajarkan bagaimana kita menikmati momen-momen keseharian, momen-momen kegiatan kita tuh dengan menggunakan kesadaran kita. Nah, diharapkan dengan itu membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih menikmati, lebih mensyukuri apa yang kita eh, alami atau dapatin di hari itu. Nah, ini contoh nih mindfulness. Ya, tidak harus meditasi, tidak mindfulness itu tidak sama dengan meditasi. Ya, mindfulness sederhana banget gitu. Anda merasakan saja Anda alami. Misalnya tadi sikat gigi deh. Pernah nggak Anda gosok gigi merasakan dari mulai ngambil odolnya, ya, terus kasih air di odol, kemudian digosok gigi, rasakan, nikmati ketika apa namanya sikat gigi membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut kita. Mudah-mudahan pelan-pelan kita mulai berkumur, merasakan bagaimana kotoran sudah keluar dari tubuh kita. Itu mindfulness, itu latihan sederhana ya. Nah itu contohnya ya. Kemudian apa sih manfaatnya? Dengan kita membiasakan melakukan sesuatu dengan kesadaran, kita bisa mulai nanti mengendalikan stres kita gitu. Ya. Kemudian meningkatkan fokus karena kita sudah terbiasa fokus melakukan sesuatu yang kita lakukan tanpa terganggu oleh kegiatan yang lain. Terus membuat suasana hati kita, mood kita menjadi lebih baik. Dan terakhir kalau ada nyeri fisik, kalau dilakukan terus-menerus sebenarnya bisa kata menurut penelitian dilakukan. Saya tentu belum ngalamin, tapi saya percaya dengan penelitian mengatakan bahwa mindfulness yang dilakukan secara teratur bisa mengurangi nyeri fisik. Dan itu saya yakin. Karena apa? Tubuh kita kan sebenarnya dibekali Tuhan juga dengan alat penyembuhnya juga. Jadi kalau kita punya penyakit sebenarnya penyembuhannya adalah badan kita juga ya. Jadi mindfulness itu seperti latihan di pusat kebugaran otak kita. Jadi otak kita tuh dilatih merasakan situasi saat ini, merasakan hal-hal yang baik, menikmati lama-lama otak kita menjadi lebih fresh, lebih segar. Coba bayangin deh, kalau Anda tiap hari mikir yang jelek-jelek, pikir yang negatif, capek nggak sih gitu? Capek saya yakin, saya pernah ngalamin juga tiap hari mikir apa segala macam yang negatif, capek. Bandingin kalau mikir yang senang-senang, walaupun belum terjadi mungkin. Bayangin, aduh nanti hari Sabtu kita liburan, wah enak nih ada film baru, saya bisa jalan-jalan sama keluarga, saya bisa ketemu teman-teman, oh iya mau ada reuni, aduh senang sekali nih mau ada reuni ini nanti ketemu si A, si B, si C, teman-teman lama gitu. Tapi kalau orang yang berpikir negatif, males lah reuni, nanti ketemu si ini, nyebelin banget dulu, kita diledek-ledek sama dia, ketemu si ini, sombong banget tuh dia dulu sekarang jadi apa tuh, nah itu kan beda gitu ya. Nah ini penting banget tuh kita memelihara kesadaran diri kita terhadap kehadiran kita di dalam dunia kita ini gitu. Nah, apalagi kalau kita beragama, kita kan juga diajari mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Kita kan menikmati pemberian yang ada gitu kan. Eh, Memaklumi kekurangan yang ada ya, kemudian mensyukuri apa yang ada. Kadang-kadang juga gitu kan. Kalau kita kan diajarin ya kalau berkaitan dengan kekayaan katanya begitu kan. Kalau mindfulness itu berkaitan dengan kekayaan, kita jangan lihat ke atas. Nanti kita nggak pernah puas gitu kan. Tapi lihat ke bawah yang mungkin lebih sulit dari kita. Nah itu kan realitas. Tapi kalau menyangkut kebaikan, kita lihat ke atas. Kita ngiri sama orang yang kebaikannya sudah banyak. Sementara jangan lihat ke bawah gitu. Nah itu contoh. Jadi kesadaran kita tentang diri kita dan apa yang akan terjadi pada kita dalam kehidupan itu adalah bagian dari mindfulness. Dan ini mesti dilatih, mesti dibiasakan. Sehingga kita akan menjadi lebih bersyukur.
Akibatnya kalau misalnya ada tekanan apapun, ya sudah, nggak apa-apa, ini wajar kok, kita cari jalan keluar. Jadi selalu harus ada solusi atas masalah-masalah yang kita alami. Nah ini akan bisa terjadi kalau kita punya kesadaran penuh tentang diri kita, tentang keberadaan diri kita, tentang kelebihan diri kita, menerima kekurangan kita, mensyukuri yang kita miliki, dan selanjutnya. Ya. Ini mindfulness. Dengan mindfulness kita bisa tetap tenang, kita bisa membumi dan berpikiran jernih dalam situasi yang menekan. Ya. Eh, kita mungkin pernah mengalami situasi panik ya, tiba-tiba misalnya kita mungkin kehilangan dompet kita gitu kan, atau zaman sekarang deh HP ketinggalan gitu kan. HP ketinggalan tuh kayaknya lebih bahaya lebih menakutkan daripada dompet ketinggalan. Ternyata begitu ya. Kenapa? Karena di HP tuh bisa ada segala macam, tapi di dompet kan cuma duit sama kartu mungkin. Jadi artinya kita bisa saja panik saat itu. Tapi kan terus so what gitu kalau panik. Ya kalau panik ya cari jalan keluar. Apakah kita telepon orang rumah untuk kirim HP kita gitu kan? Atau mungkin kita hari itu bisa, karena kita sudah pindahkan WA kita ke laptop, kita bisa kasih tahu teman kita broadcast bahwa hari ini saya punya HP tidak bisa dihubungi karena tertinggal di rumah. Jadi Anda seperti tidak kehilangan dunia dengan ketinggalan HP. Itu contoh. Kepanikan harus ada solusinya. Kemudian em, bahwa ketika kita membiarkan diri kita untuk bersikap mindful atau penuh kesadaran, pada dasarnya kita menerima kenyataan bahwa hal-hal tertentu berada di luar kendali kita. Jadi ya kita harus tahu juga lah, nggak semua hal bisa kita kontrol. Kalau dalam psikologi itu ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, area of concern, kedua area of control atau area of influence. Jadi kalau kita punya area of concern besar, boleh-boleh saja. Kepedulian kita 1000, tapi yang bisa kita kontrol cuma atau kita pengaruh cuma 10. Let we focus on 10 gitu ya. Yang 1000 mungkin boleh jadi concern kita. Contoh gini, kita concern terhadap perekonomian negara kita yang mungkin lagi sulit, mungkin kita concern mungkin terhadap masalah-masalah berkaitan dengan pendidikan, boleh gitu. Kita concern masalah-masalah mungkin berkaitan dengan apa namanya em, kesempatan kerja, boleh, nggak apa-apa. Tapi itu harus ada yang bisa kita influence. Misalnya menyangkut masalah tadi masalah-masalah sosial emosional. Concern kita banyaknya. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pengaruh kayak saya dan Bu Esti lakukan seperti ini, melakukan webinar tentang overthinking. Karena kita tahu overthinking itu mungkin sekarang banyak gejalanya terjadi pada orang-orang gitu ya. Jadi karena kita nggak bisa merubah eh, begitu banyak masalah makro yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan emosional dari masyarakat. Jadi yang kita lakukan, melakukan ini. Ini contoh ya. Kemudian apalagi misalnya, pekerjaan gitu kan. Ya pekerjaan mungkin kita nggak bisa kontrol. Karena apa? Karena pertama saya bukan pengusaha juga gitu kan. Kemudian apa namanya, em, situasi ekonomi juga saya nggak bisa kontrol. Tapi yang bisa saya lakukan dalam perspektif saya adalah tadi memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman untuk bisa lebih kompeten. Ya, misalnya kalau dulu saya pernah latih kemarin, misalnya saya bikin juga webinar seperti ini untuk para mahasiswa tingkat akhir atau profesional muda, bagaimana cara mereka mempersiapkan diri di dunia kerja. Itu salah satu kita membantu mereka untuk bisa bertahan di dunia kerja. Itu influence-nya saya. Ya, tapi concern saya banyak. Nah, untuk itu makanya kita boleh eh, peduli, tapi kita juga harus bisa mempengaruhi. Maka ini pentingnya mindfulness. Kita tahu kekuatan kita di mana, kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan, dan kita fokus kepada yang kita bisa lakukan. Jangan fokus pada yang kita pedulikan. Gitu. Peduli satu hal, tapi terlalu peduli tanpa solusi juga jadi masalah. Ya, nah, itu kira-kira mengenai mindfulness. Kemudian kita harus tahu bahwa mindfulness tidak hadir dengan sendiri saja ya. Kita perlu latihan, kita perlu praktekkan gitu tadi kayak saya memahami, saya mempunyai kelebihan. Saya juga sadar saya punya kekurangan. Saya juga sadar saya punya hal-hal yang mungkin saya perbaiki. Saya juga sadar saya punya network. Seperti saya sama Bu Esti itu, saya networknya udah lama itu. Dan kita saling membantu. Itu contoh bagaimana pentingnya memanfaatkan network. Kita tahu kita punya kekurangan. Nah, kalau kita punya teman, kita bisa minta bantu mereka untuk membantu kekurangan kita. Nah, ini pentingnya mindfulness. Makanya harus dilatih. Kita harus sadar dulu siapa diri kita. Kesadaran penuh itu membuat kita membantu kita untuk bergerak menjadi lebih baik dan lebih maju. Ya.
Ini saya kasih gambar ilustrasi sebenarnya mau kasih tahu kita nih, kita ini mindful atau mindful gitu kan. Mindful tuh artinya otaknya penuh pikiran segala macam gitu kan. Harusnya dipisah hurufnya tuh. Mindful. Jadi apa? Pikiran yang penuh, penuh pikiran dan segala macam. Tadi yang saya bilang, orang yang mindful itu jangan-jangan concernnya kebanyakan, tapi influence-nya sedikit, atau dia tidak berupaya fokus mencari hal-hal yang bisa dia influence. Dari small things saja. Kadang-kadang kita mikir yang besar, yang kecil-kecil aja. Nyapa orang, smiling. Smile, memberikan smile itu juga bagian dari mindfulness kita untuk membuat orang happy juga gitu. Kita berbagi kebahagiaan. Kalau mindfulness gitu ya adalah kita menyadari situasi saat ini, apa yang terjadi, apa yang baik, apa yang bisa kita lakukan ke depan. Itu mindful. Kan gambarnya kelihatan gitu ya. Nah, sekarang ini sedikit apa Cak historinya. Bono, Jadi maaf, mindfulness ini kita dimulai oleh si John kehilangan Kabat. kehilangan screen-nya deh. Oh, oke. Kenapa Screen-nya ya? stop. Boleh dicoba Oh, screen share lagi, Cak Bono? coba ya, ya sebentar, sebentar. Kayaknya pencet mungkin. Oh iya, ini pencet. Oke, kita 5 menit lagi bisa, Cak Bono? Boleh, boleh. Sudah Bentar, bentar. Saya mau setengah 12, nanti coba. kita setelah itu kita tanya jawab ya. Oke, sudah Udah kelihatan ini terlihat ya. lagi. Ya, Oke, oke, sebentar, sebentar. Oh, ini di oke kalau gitu tanya jawab atau mau latihan nih? Ini latihan latihan aja sebentar sedikit ya. oke, yuk, ayo kalau gitu. Ini Bu Hesti mungkin bisa pandu nih. Tapi sederhana sebenarnya. Kita jangan mikir latihan mindfulness itu kalau seperti kita sedang meditasi. Itu terlalu berlebihan ya. Meditasi dan mindfulness tidak sama ya. Tidak sama dan sebangun ya. Ada irisannya ya. Sama-sama menggunakan pendekatan pernafasan gitu ya. Tapi tidak Oke, selalu sama tuh meditasi dengan mindfulness. Nah ini latihannya coba teman-teman mungkin pasti sedang di kamar atau depan depan meja makan atau tempat belajar atau mungkin di kantor ya kalau yang hari Sabtu masuk. Coba ambil duduk yang nyaman gitu ya. Nyaman, santai gitu ya. Duduk yang nyaman, santai kalau udah siap. Kemudian tutup tolong tutup mata teman-teman ya. Tutup mata aja santai nggak usah tegang, santai. Relax duduknya ya. yuk. Kita jadi Nah, bareng-bareng nih ya, Cak Bono ya. Kita ya sambil bareng-bareng ya. Ya praktekkan udah kalau gitu atau Bu praktek Hesti nih, Bu mindfulness Hesti ya. Nah, Bu Hesti nih yang mau ini Pandu boleh silakan nih. Suaranya lebih enak Oh, kalau wanita oke. biasanya. Boleh, boleh. Yuk teman-teman kita coba. Ini kalau biasanya teman-teman di psikologi em, sering mengajak kita pause ya, teman-teman. Pause itu kalau musik player gitu ya, kalau video player pasti ada tombol pause-nya ya. Kita kan sehari-hari itu play terus ya. Habis ini, habis ini berkegiatan gitu ya. Badan kita tuh diseret-seret terus kayaknya melakukan banyak hal. Nah, oke, mindfulness ini memberi kesempatan pikiran kita juga badan kita untuk pause. Jadi jeda sejenak teman-teman. Yuk kita bareng-bareng, mumpung ini Sabtu pagi, santai, kita pause. Tadi seperti ini ya, teman-teman lihat, silakan duduk dengan nyaman. Boleh tutup mata kalau mau. Ya, kemudian yuk, pertama kali kita atur nafas kita. Nafasnya pelan dan lebih dalam, tapi tetap biasa ya, nggak usah yang gitu ya, nggak usah ya, pelan-pelan aja. Nggak usah ngos-ngosan, jangan Nggak ngos-ngosan. usah sampai ngos-ngosan ya. Perhatikan sensasi udara yang masuk dan keluar. Yuk, satu, tarik nafas, perlahan, keluarkan nafas. Pelan-pelan. Yuk, saya hitung ya. Narik nafas dalam 4 hitungan. Satu, dua, tiga, empat. Keluarkan nafas dalam 4 hitungan. Satu, dua, tiga. Tarik nafas lagi. Oke, pelan-pelan silakan tutup mata teman-teman kalau yang mau. Atur nafas. Pelan, tarik. Sambil atur nafas, rasakan apa yang dirasakan oleh badan kita. Mungkin di ruangan ada yang kedinginan karena AC, ada yang kegerasan, ada sunyi, ada yang ramai. Perhatikan nafas.
Apa yang dirasakan tubuh kita, mari kita rasakan. Apa yang dipikirkan oleh pikiran kita, yuk kita dengarkan teman-teman. Dengarkan apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Pelan-pelan, sambil terus mengatur nafas, buka mata, kita kembali ke seminar ini. Gitu ya, kira-kira ya, Cabono ya. Ya, Jadi betul. teman-teman, Ya ini itu, mungkin saya sharing sedikit ya, Cabono ya, ya tentang boleh silakan. mindfulness. Mungkin nanti mudah-mudahan next next episode-nya kita bisa jadwalkan ya untuk bahas khusus tentang Ya, mindfulness ini. ya. Itu teman-teman jadi latihannya ya, kalau udah kayaknya mungkin ya, Cabono overthinking itu udah mulai. Aduh, yang ini gimana, Hmm. ini gimana, ini gimana, gimana Nah, kalau begini, tadi langsung duduk, kita pause dulu. Set, ya, niatkan, betul. niatkan, ayo atur nafas, niatkan, izinkan saya ya Allah, ya Tuhanku, untuk istirahat sejenak ya Allah, izinkan mendengarkan pikiran saya, mendengarkan tubuh saya, mendengarkan hati saya. Dan kemudian lepas teman-teman, dengerin. Ya, mungkin awal-awalnya masih bingung ya, ngapain dia napas-napas aja gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau teman-teman ya, yang baru dikenalkan mindfulness, itu cuma, "Hah, napas-napas aja gitu ya. Ngapain sih, what's the point gitu. Tapi itu sebenarnya intinya yang terjadi aktivitasnya ada di dalam pikiran kita, teman-teman. Intinya adalah kita mendengarkan diri kita sendiri. Jadi ibaratkan kita sering ya bertanya ke sahabat kita, ke keluarga kita, ke teman-teman atau siapapun yang kita jumpai, kamu apa kabar? Nah, pada saat mindfulness itu kita dengarkan diri kita dan kita tanyakan ke diri kita sendiri, saya apa kabar? Gitu. Nah, overthinking mungkin ini tadi ya, Cak Bono ya, salah satu strategi Ya, mengatasi overthinking karena pikiran kita sibuk mikir-mikir, kemana-mana. tapi kita nggak mau dengerin gitu ya. Udah kamu Mm-mm. di sisi lain Betul. kita muter-muter, di sisi lain, udah deh jangan, udah jangan, jadi nggak diterima gitu. Jadi pada saat mindfulness ini kita dengerin nih. Ibaratnya kayak anak kecil mungkin ya, Cak Bono ya. Mungkin teman sini yang udah punya anak kecil, kalau ada maunya, kalau nggak didengerin, udah kamu sana aja, udah kamu belajar aja, udah kamu jangan macam-macam, jangan main terus. Dia akan makin, makin, makin rewel. Tapi kalau kita ajak duduk, yuk, kamu mau ngomong apa, dengerin. Jadi ibaratkan mindfulness itu seperti kita memberi waktu kepada seorang sahabat kita, seseorang yang kita sayang, kita pedulikan, kita menyediakan diri, mendengarkan dia, menerima apa yang dia rasakan, dia pikirkan, tapi orang tersebut adalah diri kita sendiri. Itu sih. Nah, mungkin yang sedikit share dari saya ya, Cabono ya. Ya, yuk. Dia lebih ahli nih. Bu Hesti biasa nangani mindfulness. Oke, ya Oke. itu kan tadi tadi Bu Hesti bilang, ngapain sih kok cuma latihan nafas aja kok? Apa sih pengaruhnya? Betul, biasanya kalau orang apa namanya orang overthinking tuh yang muncul berikutnya adalah either dia depresi atau kecemasan. Nah, ini kan masalah emosi. Masalah emosi itu harus bisa dibantu dengan tadi menenangkan diri kita dulu. Kita berdamai dengan diri kita dulu gitu kan. Kita berkomunikasi dengan diri kita dulu gitu kan. Baru dengan orang lain gitu kan. Jadi alih-alih kita biasanya kan kecenderungan kita komunikasi sama orang lain dulu, padahal mungkin kita belum komunikasi dengan diri kita juga gitu. Jadi ya sekali lagi ini kan keterampilan harus dilatih ya. Jadi sederhana tadi saya bilang kayak waktu Anda minum kopi tuh rasakan aja nikmatnya kopi gitu kan. Mungkin harumnya aroma kopi, kemudian yang mungkin kalau yang tidak ngopi bisa teh segala macam ya.
Nah, itu juga akan menurunkan itu kan relaksasi juga sebenarnya, menurunkan stres kita gitu. Nah, itu bagus sebenarnya bisa dicoba dengan hal-hal yang sederhana dulu. Yang kecil-kecil ya, yang pelan-pelan tapi lama-lama jadi kebiasaan. Jadi anytime misalnya tiba-tiba Anda mengalami overthinking, terima saya tahu nih. Ayo tadi Ibu Hesti bilang, ya udah pause, pause. Cari tempat yang sepi, relax gitu ya, duduk gitu ya. Mulai tadi berpikir tentang hal-hal baik tentang diri kita, mungkin ngobrol nih tanda kutip dengan diri kita sendiri, apa yang salah ya gitu kan. Itu akan banyak membantu kita untuk mengurangi overthinking. Dan ini mesti dilatih, sure. Gak bisa dengan 2 jam kayak gini, kemudian besok Anda langsung bisa menyelesaikan overthinking. Kayaknya sih enggak. Tapi pelan-pelan kalau itu dilakukan dengan konsisten, insya Allah sih bisa. Gitu. Oke ya, saya lanjut ya. Ini tadi sebutin ya, kalau kita bicara mindfulness ya satu mulai dari hal kecil ya. 1 menit, 2 menit latihan cukup. Yang tadi pernafasan itu dilatih aja. Lagi ada masalah terlihat coba dilatih. Jangan hanya pada saat ada masalah nggak dilatih, latih aja. Tadi menikmati gosok gigi, menikmati minum kopi, menikmati relaksasi sendiri itu bisa. Dan nggak mahal kan, nggak bayar kan. Emang relaksasi harus ke puncak kayaknya enggak ya. Di depan rumah juga bisa ya, depan rumah kita kalau kita cukup tenang gitu ya. Kemudian konsisten ya. Tadi Ibu Hesti bilang tuh bersikap baiklah kepada diri kita sendiri gitu. Kita ini nggak boleh zalim sama badan kita nih. Kadang-kadang kita, wah saya harus kerja, kerja, kerja. Terus padahal badannya udah minta istirahat. Udah minta tidur gitu kan. Ya kan? Kasihan juga kan. Kemudian eh, hubungkanlah mindfulness dengan kegiatan rutin kita lakukan sehari-hari. Tadi makan, minum, sikat gigi, bangun tidur, ngobrol dengan pasangan tuh mungkin akan sangat membantu ya. Jadi kalau kita bicara soal mindfulness sebagai cara untuk mengurangi overthinking, kita bukan tentang mencari kondisi khusus ya, menjadi orang yang berbeda. Enggak sih. Sebenarnya kita hanya mengembalikan badan diri kita kepada fitrahnya kita sebagai manusia, di mana kita harus memahami siapa diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Nah itu kan penting sekali. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau apa? Kalau kita tadi berpikir, berpikir dengan cara yang benar, ya. Kemudian melakukan tadi mungkin bahasa kerennya kontemplasi kali ya, merenungi gitu kan hal-hal baik yang sudah terjadi pada kiri kita, kemudian apa yang perlu kita perbaiki dan selanjutnya. Ini kira-kira seperti itu ya. Ehm, ini latihan yang pertama. Ini perlu latihan berikutnya nih Bu Esti nih. Ini pernapasan nih. Tadi sebagian udah kita coba nih. Ada yang namanya basic breath awareness. Ini latihan juga buat apa namanya mindfulness untuk membantu kita juga untuk mengurangi overthinking ya. Tadi udah dilatih sebenarnya ya. Tadi Anda dilatih bernapas, perhatikan ketika Anda menarik nafas, kemudian menahan, kemudian perhatikan aliran udara yang keluar. Nah, ini latihan seperti itu ya. Ini kalau dilakukan secara rutin dan Anda terbiasa, jadi manakala Anda mengalami cemas, lakukan ini sebentar, kecemasan itu akan hilang. Tapi kalau nggak dilatih memang susah. Makanya latihannya tidak harus saat mengalami kecemasan atau mengalami rasa yang tidak menyenangkan. Dalam situasi normal juga latihan. Pause aja tadi, Bu Hesti bilang. Kita perlu pause. Kita kerja sehari 8 jam ya. Dengan segala tekanan, dengan segala mungkin masalah. Ya istirahatlah sebentar gitu. Mungkin pada saat kita istirahat makan siang 1 jam, ambil mungkin 10 menit ya. Di ruangan sendiri atau di mana untuk melakukan tadi apa namanya mindfulness gitu. Nah ini akan sangat membantu ya. Nah ini latihan berikutnya nih. West mau mandu juga boleh nih kalau mau 478. Gimana? Coba mungkin Cak Bono Oke. bisa ajarin dulu. Oke. Jadi teknik pernapasan pertama, tadi kita tarik nafas selama 4 detik. Ya, tarik nafas 4 detik. Setelah itu kita tahan selama 7 detik. Jadi kita hitung aja 7 detik. Setelah 7 detik tahan, kemudian kita buang selama 8 detik. Dan ini diulangi berkali-kali ya. Diulangi berkali-kali sampai 4 sampai 8 kali. Nah, ini membantu nih kita untuk mengurangi itu juga, mengurangi apa namanya stres kita juga, mengurangi tekanan kita juga. Jadi poinnya ini sama, pendekatan teknik pernapasan. Kalau yang tadi nggak ada waktunya, sekarang ada waktunya nih. Tarik nafas 4 detik, kemudian tahan 7 detik, kemudian hembuskan 8 detik, ulangi terus selama 4 sampai 8 kali. Gitu Bu Esti. Nanti bisa dicoba ya masing-masing teman-teman habis Ya, ini ya, habis sesi ini ya. ya, Jadi mumpung ya, Sabtu latihan. Nggak mungkin ya, susah kok. ya Oh, nggak susah, cuma berapa sambil detik tuh? 4 tambah 7 tambah sambil di 8, 19 rumah, detik. sambil duduk gitu ya. Ya, Ya, oke. Kan katanya pernafasan itu kan ini ya, jembatan antara eh, jiwa dan raga katanya gitu ya. ya, betul.
Kalau udah nggak ada Pada nafas saat nggak ada kita jiwanya ya. pada pada saat kita stres biasanya memang nafas kita jadi pendek-pendek tuh, Mas Ya, Bono, ya betul. kan? Karena Jantung, tekanan karena itu jantung. iya, karena itu kalau lagi stres kan lagi cemas biasanya orang suka bilang, "Iya, napas dulu, napas dulu, napas dulu." Nah, betul, Nah, betul. Minum teh dulu, itu minum teh, agak minum enakan teh. tuh. Minum air putih, minum air putih. Napas dulu yuk, napas dulu. Iya, iya. Oke, Ya, oke. Ada lagi, Kak karena Bono, oke, strategi lainnya? ini kalau kita menggunakan mindfulness. Ada satu strategi lain kalau kita menggunakan yang namanya cognitive reconstructing. Jadi rekonstruksi kognitif otak kita yang Hmm. dibingkai ulang gitu ya, sehingga nanti Mhm. kita melihat sesuatu itu bisa lebih baik gitu ya. Nah ini kita masuk ke bagian kedua nih ya. Sebenarnya strategi banyak nih. Saya cuma ngambil dua aja karena Iya. waktunya nggak cukup gitu ya. Oke, rekonstruksi no kognitif. Itu tujuannya apa? Memperbaiki pola pikir kita. Pola pikir kita mungkin ada yang aneh-aneh gitu ya, atau nyeleneh ya, diperbaiki dengan restrukturisasi kognitif. Apa sih itu? Dia adalah tentang cara mengubah pola berpikir kita. Jadi seperti detektif dalam pikiran kita sendiri. Kita menyadari masalahnya apa di pikiran kita ya. Kemudian kita challenge hal yang tidak bermanfaat. Nanti ada contohnya. Kemudian dengan restrukturisasi kognitif itu, anggaplah bahwa kita sebagai sebuah taman nih, kayak taman nih misalnya nih. Overthinking itu seperti membiarkan rumput liar tumbuh tak terkendali di taman kita nih. Nah, restrukturisasi kognitif adalah belajar mengenali rumput liar tersebut, menggantinya dengan tanaman yang lebih sehat. Ini bukan tentang memaksa pikiran positif atau mengabaikan masalah. Sebaliknya kita tentang melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan realistis. Jadi contoh gini, teman-teman pasti punya kebun lah di rumah ya, mungkin mau bisa besar atau kecil. Itu ada tanaman liar gitu kan. Nah, mosok dia akan mendominasi taman kita sih gitu kan? Kita kan nggak enak juga ngelihatnya kan? Nah, tanaman liar itu kayak overthinking. Ah, kebun kita tuh seperti pikiran kita. Nah, kalau pikiran kita banyak overthinkingnya, kan lama-lama kita terganggu. Nah, gimana caranya? Ya, tanaman liarnya diganti dengan tanaman lebih produktif. Tanam pohon mawar, tanam pohon apa namanya lidah buaya atau apapun yang bermanfaat gitu. Nah, itu kira-kira konsep restrukturisasi kognitif gitu kan. Nanti bentuknya seperti apa kita akan lihat ya. Ini bagian bagian apa strategi kedua nih Bu Esti nih. Yang pertama tadi melalui mindfulness dengan pendekatan merubah pola pikir kita, kemudian bukan merubah lebih banyak mengendalikan emosi kita dengan tadi teknik pernapasan. Tekniknya banyak sebenarnya, tapi salah satu teknik pernapasan. Nah, ini kalau restrukturisasi kognitif jelas pola pikir kita dirubah ya. Apa aja sih? Jadi kita lewatin nih ya. Ada apa sih macam-macamnya restrukturisasi kognitif yang bisa kita lakukan untuk merubah distorsi kognitif. Jadi kognitif kita ini mengalami banyak distorsi ternyata. Ada 5 macam. Ya, kita coba lihat ya. Yang pertama distorsi kognitif kita adalah yang namanya all or nothing thinking. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu hitam putih tanpa ada jalan tengah. Ya, misalnya kita berpikir bahwa kita harus dapat nilai sempurna, nggak bisa nggak sempurna. Ya, nanti kalau dapat nilai 8 nggak 10 kita stres, ya kan? Padahal mungkin ya 8 teman-teman saya pada 7 atau 6 misalnya lebih bagus lah gitu kan. Ini contoh. Atau misalnya jualan kita harus 100. Nggak bisa, nggak boleh lebih kurang dari 100. Ada faktanya cuma 90. Nah itu kan harus ada jalan tengah. Jadi all or nothing thinking itu bahaya gitu ya. Karena membuat apa kita mengalami tekanan ya. Jadi stres gitu. Kayaknya hidup itu hanya hitam dan putih. Ya atau enggak ada in between. Padahal kita harus menyediakan kemungkinan in between. Makanya dalam membuat rencana, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, selalu ada namanya contingency plan. Nah, itulah dalam distorsi kognitif selalu ada jalan tengah. Makanya nggak boleh tuh all or nothing thinking itu nggak boleh. Pokoknya kalau nggak teman gue pasti musuh gue gitu. Apa mesti begitu ya? Rasanya enggak ya. Ada juga yang bukan teman dan bukan musuh kan. Orang biasa yang ya biasa-biasa aja gitu. Bukan sahabat, bukan teman. Tapi orang orang baik gitu kan. Bisa juga gitu. Yang kedua adalah overgeneralization. Ini terjadi saat kita mengambil satu kejadian negatif dan menggunakan sebagai menarik kesimpulan umum tentang hidup kita. Misalnya ini kan kayak kasusnya halo efek ya. Halo efek itu dalam psikologi itu satu kejadian kemudian kita simpulkan sebagai hal tersebut. Misal contohnya eh, guru menegur kita, memarahi kita. Kemudian kita overgeneralisasi bahwa guru itu udah nggak suka sama kita. Guru itu pokoknya sentimen sama kita. Gurunya itu pokoknya nggak enak lah jadi guru. Itu overgeneralization. Padahal belum tentu. Hari itu memang kita ditegur. Besok kan belum kita ditegur juga gitu kan.
Ya, jadi bahaya overgeneralisasi. Satu kejadian kemudian kita simpulkan sebagai penyebab keseluruhan terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian jumping to conclusion. Dengan fakta-fakta sedikit sudah kita menyimpulkan. Misal contoh, karena tadi apa namanya bos marah, kita langsung menyimpulkan pada hari itu bos pasti sedang moodnya jelek. Bos pada hari itu pasti sedang habis dimarahin sama atasannya. Pada hari itu mungkin bos sedang konflik dengan keluarganya. Nah itu kan jump to conclusion. Nah dia marah sebabnya kita nggak tahu, kalau kita ngambil kesimpulan, gitu kan? Nah itu yang ketiga, cognitive distortion. Yang keempat, catastrophing. Catastrophing itu ketika kita membesarkan masalah secara berlebihan, ya. Misalnya contoh tadi, ada orang satu di PHK di kantor, misalnya. Langsung kita ngambil kesimpulan bahwa akan terjadi di PHK di seluruh kantor. Wah, ini kan bahaya nih kalau kita pimpinan kan. Kita pimpinan kita kemudian sampaikan itu pada karyawan. Padahal kan mungkin dia di PHK karena mungkin pelanggaran berat atau disiplin atau memang harus ada pengurangan satu orang, tapi tidak harus seluruh orang di kantor kan gitu. Atau misalnya di sekolah gitu kan, gara-gara ada satu anak yang mungkin mengalami apa namanya sakit gitu ya, mungkin dia sakit apa ya, misal sakit atau dia mungkin ini apa namanya, mungkin dia nggak masuk hari itu karena kemarin kita melihat dia mungkin apa namanya berantem sama temennya gitu kan. Wah, kan kita langsung anggap, wah ini gara-gara dia dimarahin berantem dia kemudian sakit nih. Wah ini bahaya nih buat kita semua nih. Kita harus musuhin si itu nih. Si B nih, si B yang menyebabkan si A ini sakit. Nah itu kan katastrofing ya. Kemudian personalization gitu. Kita menyalahkan diri kita sendiri atas kejadian mungkin bukan karena kita juga gitu kan. Misalnya kita mungkin ya mungkin kita melupa ngunci di rumah gitu ya. Tapi kemudian terjadi peristiwa lain yang mungkin nggak ada hubungan dengan itu misalnya. Misalnya apa ya? Bukan kecurian, mungkin apa ya? Orang bisa keluar masuk di rumah gitu. Tapi sebenarnya rumah kita memang tidak terbiasa dikunci gitu. Kemudian pada suatu hari kita memang tidak mengunci, mungkin terjadi barang hilang gitu kan. Nah kita menyalahkan semua karena kita gitu. Padahal barang itu sudah hilang sebelumnya, bisa kejadian. Atau emotional reasoning ya. Uh, what we are feeling, what it's actually happen gitu. Jadi kita merasa apa namanya bakal gagal. Jadi ketika kita gagal, kita pasti kita akan gagal gitu. Jadi emotional reasoning bahwa yang kita rasakan itu yang akan terjadi gitu. Yang terakhir, yang berikutnya short statement. Ya, kita memberikan tekanan yang tidak realistis pada diri kita sendiri atau lain dengan mengatakan harus. Jadi ini harus dilakukan, ini wajib dilakukan, ini harus selesai, ini harus dan segala macam harus. Itu short statement, itu bahaya juga. Ya, ini juga bagian dari distorsi kognitif. Oke, ada pertanyaan mungkin atau kita mau langsung lanjutin latihannya Bu Esti? Oke, kita sudah hampir di jam 12 nih, Mas Bono ya, udah Ya, 11.42. ya, Ya, ya. ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman di sini ya, saya izin Silakan. membacakan. Yang Ya, tadi itu tentang bagaimana nih kita ngadepin orang yang overthinking nih, Cak Bono nih. Jadi ya, bukan kitanya yang ya. overthinking, tapi tadi ya, yang kayak yang mungkin tadi ya contohnya yang aduh kok kalau ketemu dia yang diomongin itu lagi gitu ya. Hmm. Tapi kayaknya udah berat nih sampai kepikiran, ya udah kalau kayak gini gue bunuh diri aja ya gimana ya gitu. Nah, gimana nih menurut Cak Bono nih? Ya, satu kuncinya mungkin pertama empati dulu ya. Ya pertama dengerin ya. Kita memang harus dengerin ya. Mau suka nggak suka harus dengerin. Apalagi tadi kasusnya udah bicara ke arah bunuh diri. Kita harus dengerin memang. Sedapat mungkin kita dengerin. Kemudian sedapat mungkin kita masih memberikan masukan yang menurut kita masih masuk akal. Tapi kalau udah arahnya ke arah bunuh diri, kita memang harus hati-hati. Jadi kita harus mulai meminta keterlibatan orang yang ahli untuk penanganan bunuh diri. Itu memang nggak gampang tuh harus kalau kita nggak tahu ada nggak ya apa namanya kayak 911 gitu ya untuk orang bunuh diri gitu. Kalau itu ada kita bisa arahkan dia ke sana kalau udah arahnya bunuh diri. Kalau masih yang normal-normal aja kita masih bisa tadi dengerin, memberikan masukan ya kemudian juga bisa share pengalaman kita, bisa kasih dia masukan apa yang bisa dilakukan. Itu sebatas yang bisa kita lakukan memang gitu. Nanti kalau sering terjadi Kalau ya, kemudian ya kita kita jenuh ya udah berarti kita harus mau nggak mau harus menghindari dia juga karena overthinking itu juga bisa apa namanya menularkan kita juga kalau kita nggak hati-hati gitu. Kan gini nih, iya. orang yang overthinking itu kan artinya dia menularkan energi negatif kan sebenarnya. Sekali, dua kali, tiga kali oke. Tapi badan kita juga harus siap loh.
Dan kita juga harus punya energi positif untuk menangkal itu. Ya, kalau kita masih bisa memberikan masukan, memberikan saran, rekomendasi, mendengarkan dia, itu kita masih punya cukup energi. Tapi ketika kita dalam kondisi energi positif kita berkurang, sebaiknya mungkin jangan dihadapi dulu gitu. Karena itu akan berbahaya juga Hmm, buat kita. hmm. Kalau kita sudah Jadi kelelahan. ya, ya, Nah, ya. kalau tadi berkaitan dengan bunuh diri, sarankan dia untuk menghubungi apa hotline gitu. Karena kita Atau bantuan profesional lah ya, betul, Cak Bono betul. ya, seperti Apakah psikolog ya. psikolog, psikiater, atau hotline atau apapun yang tersedia. Karena kita nggak kompeten, nanti malah berbahaya. Itu sih kalau saya bilang kalau Baik. untuk yang kasus yang seperti itu. Tapi poinnya memang harus dengarkan dulu sekali, dua kali. Kalau keseringan ya kalau badan kita masih siap ya nggak apa-apa. Kita masih punya energi cukup. Kalau enggak, nanti kita malah burn out gitu kan. Hmm, oke, betul betul. Berarti tadi kalau menghadapi ya, seseorang yang overthinking, pertama kali usahakan menghadapi dengan empati ya, Cak Bono ya. Kemudian Oh, kita lihat diri betul. kita sendiri, apakah kita sendiri siap ya untuk mendengarkan. Iya, betul. Jangan sampai nanti kitanya malah ikutan burnout atau justru kita jadi Nah, nggak bisa empati, malah dianya berdampak negatif balik ke dia gitu ya, teman-teman. Dan betul, kalau memang betul. sudah berat, eh, tadi apalagi sudah terpikir untuk bunuh diri ya, Bunuh diri. suicidal thinking, itu salah Mm-mm. satu red flag sih teman-teman. Itu perlu bantuan profesional gitu teman-teman. Ya. Ya, jadi salah satunya di Hantari nih teman-teman sedang ada Nah, program betul. spesial banget nih buat teman-teman ya, bisa konseling dengan psikolog-psikolog klinis itu dengan harga yang sangat-sangat bersahabat. Nanti ya bisa tanya, silakan Ya, teman-teman. ya. Jadi kalau yang tadi, kemudian nih sebaliknya nih, pertanyaan berikutnya nih Cak Bono, bagaimana Hmm. kita membantu keluarganya yang ditinggalkan? Jadi ceritanya ini ada, kalau tadi kan masih overthinking ya, Hmm. ingin bunuh diri. Nah, ini ada eh, anggota keluarganya itu memang sudah meninggal karena suicide, karena bunuh diri. Hmm. Mungkin ini ya berdampak ke keluarganya, sehingga mungkin keluarganya ini, mungkin orang tuanya atau anaknya atau saudaranya tuh jadi overthinking terus gitu ya. Hmm. Bagaimana kita bisa membantu mereka nih? Gitu, Cak Bono. Waduh, berat-berat ya ini pertanyaannya Benar nih di sini. pertanyaannya. Ini jawabannya harusnya Iya, psikolog yang nanganin nih. Saya juga psikolog tapi iya, iya, ya oke, kalau iya, saya bilang sih tetaplah betul. kuncinya adalah empati lah, kuncinya empati, mendengarkan. Cuma kan empati kan bukan simpati ya, kita nggak ikut terlibat secara emosional, tapi kita memahami masalah dia. Kemudian kita coba mengenali penyebab dia overthinking juga gitu ya. Dan ya mungkin kalau kita cukup dekat ya kita membantu ya untuk memberikan solusi jalan-jalan apa solusi-solusi yang mungkin tadi bisa tadi yang tadi ya kita ajarin ya dengan mindfulness atau dengan tadi rasional kognitif kognitif apa namanya kognitif reconstruction kayak contoh framing ya reframing kan Reframing mereframing ya. itu kan seperti Iya. kalau dalam agama tuh kan seperti menganggap kalau ini apa sih ibrohnya dari kejadian ini kan itu kan mereframe Hmm. sebenarnya kan hal-hal Iya, negatif kita iya, iya. uh, bingkai ulang menjadi positif jadi kepergian keluarga ini betul kita bisa mengerti bahwa apa kita bersedih kita tahu juga bahwa kehilangan orang itu bukan suatu yang menyenangkan. Ke depan ada cara mungkin membuat kita bisa lebih menerima itu ya. Tadi misal kalau dari sisi reframing, lihatlah kejadian ini sebagai pembelajaran buat kita bahwa pada dasarnya mungkin eh, kita juga akan mengalami kok masalah ini gitu kan, masalah kematian dan segala macam. Terus ke depan kita gimana? Itu kan pendekatan rasional itu kan bisa juga kayak gitu. Atau ya kalau memang udah terlatih dengan masalah memang dia juga selalu cemas segala macam ya pendekatan tadi ya, nafas gitu ya, latihan nafas segala macam. Makanya penting nih buat teman-teman memahami untuk mengatasi overthinking paling nggak dari perspektif yang masih normal gitu ya. Saya rasa itu sih Bu Hesti. Iya, iya. Oke, balik lagi sih teman-teman, kalau misalnya memang masalah yang dihadapi sudah berat dan tidak bisa kita tangani sendiri ya, siapapun di sekitar kita, tugas kita mendengarkan dan peka terhadap keadaannya, dan Hmm. kalau menurut saya langsung dirujuk ke profesional gitu. Jangan berusaha ditangani sendiri gitu kalau kita merasa itu terlalu berat buat kita. Jadi rujuk langsung ke profesional, psikolog ataupun psikiater gitu teman-teman ya. Oke, satu lagi nih ya, pertanyaannya. Ini buat diri sendiri nih. Kok saya belakangan ini makin parah nih, Cak Bono. Jadi, Akbar itu mudah terdistraksi, ngomongnya juga jadi suka belibet, dan jadi malah suka gagap.
Nah, ini ya, misalnya ngomong kebolak-balik, jadi overthinking gitu ya. Nah, tadi ya, eh, jadi saya kepikiran apa saya jangan-jangan punya penyakit mental ya, atau ada sesuatu di otak ya gitu. Jadi self Di kantor diagnostic nih. juga lagi banyak Hah? tadi, di kantor juga banyak ketidakpastian tadi ya, banyak layoff. Nah, itu gimana tuh? Setelah itu jadinya feeling Itu lonely lagi. Waduh. iya, itu jadi apa self diagnostic juga tuh tadi. Wah, jangan saya berkena mental gitu ya. Satu mungkin yang tadi udah diajarin sebenarnya. Coba tenangkan diri kita dulu ya. Emosinya Iya. ditenangkan dulu ya. Karena kadang-kadang kan ada apa namanya kita harus petakan tuh yang membuat Anda seperti itu apakah real atau eh, apa namanya hanya sebagai apa ya ilusi aja gitu. Nah itu penting juga dikenalin tuh kan. Terus dipetakan satu-satu mana dulu yang mau di apa namanya diselesaikan nih. Karena kadang-kadang belibet-belibet tuh karena kita nggak fokus kepada yang menjadi fokus penyelesaian itu. Ini penting tuh. Ini agak rasional juga gitu. Karena kalau nggak gitu nanti kita makin terus tenggelam ya dalam segala macam hal-hal yang pertama bisa jadi karena masa lalu. Saya juga nggak tahu apakah ini terjadi karena masa lalu pernah di PHK atau ada teman kena di PHK atau masa depan yang nggak jelas di kantor. Kalau nggak jelas kira-kira apa sih yang menyebabkan ketidakjelasan itu? Misalnya, apakah bisnis perusahaan sedang mungkin sulit? Oke. Apakah kemudian pekerjaan lain mungkin termasuk pekerjaan yang rentan untuk dihilangkan? Nah, kalau itu terjadi dan Anda yakin, ya coba mencari jalan keluar. Misalnya tadi kalau misalnya perusahaan dalam situasi yang sulit, ya kita siap-siap harus melakukan apa namanya self development gitu ya. Sekarang kan banyak tuh kesempatan self development, baca di internet segala macam yang membuat Anda mungkin menjadi lebih punya employability, kemampuan untuk mempekerjakan diri kita sendiri. Kadang-kadang satu-satu memang harus dipetakan masalahnya gitu. Kalau enggak memang jadi susah ya. Kalau enggak kita terjebak terus tuh. Dan begitulah overthinking. Terlalu banyak masalah, muter-muter-muter, nggak ada jalan keluarnya. Akibatnya ya kita tidak melakukan sesuatu. Do something. Even in a small step, do something gitu ya. Itu penting. Itu perbedaan kita dengan bukan overthinking ya. Yang orang overthinking itu they will not do something. They just thinking, thinking, and thinking. Nah kita do something even in a small step, talking with your people, talking with a friend ya, talking dengan family atau siapapun, cerita share your feeling gitu kan, tanpa harus menjadi beban. Nah, itu kan mengeluarkan perasaan tuh sesuatu yang big things banget ya, kayak membuang sampah dari rumah kita keluar gitu kan. Mm, Itu mm, mm. penting. Jadi itu gunanya teman, gunanya apa namanya network ya, gunanya juga kita punya informasi itu. Itu kali Bu Hesti ya. Iya, iya. Kalau belum siap untuk cerita ke orang lain, mungkin bisa journaling dulu ya, Cabono ya. Nah, ini sayangnya waktunya nggak cukup nih. Ya, Tadi kita mau bikin journaling tadi ada journaling salah ya, satu materi. ya. Heeh. Cerita ya. Kayak kalau Heeh, dulu tuh tulis, ini ya, tulis. ada Dear Diary gitu ya. Nah, si boy, catatan si boy. Dear Diary. Jadi Ya. istilahnya itu ada yang mengistilahkannya tuh brain dump. Brain, Ya, otak, dump gitu ya. Jadi otaknya tuh apa yang ada di ya. otak itu ditumpahin semua ya dengan cara ditulis ya. Betul, 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 betul. Nah, Oke, itu oke. belum sempat waktu kita nggak cukup ya. Jadi Iya. journaling itu memang salah satu cara juga untuk mengekspresikan feeling yang mungkin orang lain nggak perlu tahu gitu, tapi cukup membantu Mm-mm. kita untuk mengeluarkan beban itu gitu ya. Oke, baik-baik. Waduh, sayang banget nih, Cak Bono. Saya harus stop di sini materinya. Ya, sudah hampir jam 12. Di tempat saya sudah azan maghrib kalau di Jakarta ya. Azan maghrib, azan zuhur maksudnya. Ya, Oke, ini udah azan. iya, iya. Terima kasih sekali ya Ya, buat Cak Bono untuk sharing tentang overthinking ya teman-teman. Walaupun singkat ya, ini dan ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab ya tadi. Mudah-mudahan eh, sudah sebagai awal itu sudah bisa ya memberikan kita wawasan. Oh oke, saya pertama kalau yang saya tangkap ya Cabono dari materi Cabono nih, saya overthinking apa enggak ya gitu. Saya masih normal atau overthinking atau productive thinking ya teman-teman, kita kan pengennya kita hmm. productive thinking ya, berpikirnya produktif, jangan sampai muter-muter aja jadinya khawatir tapi tidak menghasilkan apapun, tidak bertindak apapun ya. Itu pertama. Eh, yang kedua tadi ya strateginya, beberapa strategi tadi untuk mengatasi overthinking itu yang sudah di-share oleh Cak Bono. Itu pertama mindfulness itu teman-teman sering-sering ya eh, apa ngambil jeda dalam kesibukan sehari-hari. Kalau udah kayaknya kepalanya sibuk banget gitu ya, kepalanya sibuk sendiri, langsung tenang, menenangkan diri, relaksasi. Tadi seperti di-share oleh Cak Bono,
relaksasi, kemudian atur pernafasan. Karena tadi kalau nafasnya lebih panjang, lebih tenang, kita juga badannya ikut ikut tenang juga. Ya, Kemudian yang kedua dengan tadi ya reframing ya, Sabona ya. Kita tadi restructuring kognitif. distorsi, ya restructuring kognitif kita kenalin tuh teman-teman. Kayak jangan-jangan cara berpikir kita itu ada yang tadi ya, yang sebenarnya all or nothing, ada yang overgeneralisasi gitu ya, jangan-jangan ya. Terus kita sibuk ya, personalisasi. Padahal orang lain sih nggak mikirin, kitanya aja ya, aduh jangan-jangan gue Iya. digosipin, aduh jangan-jangan dia tersinggung, aduh jangan-jangan orang lihat gue kok begini banget ya, kok gue jelek banget ya, kok aku kok jahat banget ya. Nah, padahal orang lain jangan-jangan nggak mikirin gitu ya. Ibaratnya seperti Hmm. itu. Oke, at least kita sudah bisa ya Satu Mbak, Bu teman-teman Esti, mengenali. lupa. Iya, Lupa satu. Kita ini kan orang beragama ya. Jadi saat kita ya, berdoa, beribadah itu juga bagian dari apa apa tadi namanya mindfulness kan. Kita berdoa mindfulness, segala macam betul, itu betul, saat kita jeda gitu kan. Itu penting banget ya sebenarnya. betul, betul, Eh, betul. Eh, Emang mindfulness itu paling enak banget tuh teman-teman. Itu kalau kita habis berdoa. Ada yang habis berdoa, ada yang habis membaca kitab suci ya, ada yang habis sholat. Kalau dalam Islam itu paling enak karena kita sebenarnya udah tenang, udah kalau orang bilang tuh otak kita udah di zona alfa gitu ya, udah tenang. Hmm. Aduh itu tinggal mindfulness, enak banget. Jadi jangan sampai berdoa itu ya just berdoa aja udah selesai gitu. Tadi Hmm. pada saat pos kan kita juga niatkan gitu teman-teman, ya Allah, ya Tuhanku, izinkan saya istirahat sejenak, jeda sejenak untuk mendengarkan pikiran saya. Nah, pikiran kita didengarkan, teman-teman. Jadi kalau yang overthinking tadi jangan terus, aduh saya kenapa overthinking terus ya? Nanti overthinking karena kita overthinking lagi ya, Cak Bona ya. Jadi kalau kita Ya, overthinking, didengerin dulu pikirannya. Dan tadi kalau masih kesulitan cerita sama orang lain, teman-teman, seperti sharing dari Cak Bono tadi, sharing dengan teman-teman, sahabat yang bisa dipercaya, keluarga, atau kalau belum siap, tadi dengan journaling. Begitu ya kira-kira Cak Bono ya. Karena ya. saya harus akhirin nih teman-teman. Ada yang tanya soal suicide tadi, adakah forum online psikolog yang berfokus di suicide? Setahu saya ada ya hotline-nya. Nanti kami akan carikan di share di grup ya, di grup Wellbeing Community namanya Cak Bono ya. Em, ini juga untuk menjawab pertanyaan ya dari Mas Abdul Rahman Wahid. Ini gimana mencegah overthinkingnya supaya nggak kambuh terus gitu ya tadi ya. Sering-sering mindfulness, sering-sering cerita, kemudian sering-sering mengenali distorsi kognitif pikiran kita sendiri Ya, dan ya. lakukan journaling gitu. Oke ya, baik. Dan Di latihan, detik-detik latihan harus latihan. latihan ya. Harus latihan. Baik Iya dong, kalau di nggak latihan detik-detik. percuma dong. Iya betul, sering-sering ya Cabono ya. Kalau karena Betul. bisa dilatih ya otak kita sebenarnya ya. Jadi Bisa dilatih, bisa dilatih. jangan kita yang dikontrol sama otak kita, tapi kita ya Iya, harusnya betul. yang mengendalikan ya. Iya benar ya, Ya, Cabono. Oke, baik teman-teman ya. Sayang banget ini kita harus akhiri sesi kita. Nanti kalau lewat saya juga diprotes nih. Lewat waktunya nih udah lewat jam 12 ya. Oke, em, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Cak Bono untuk kesediaannya sharing dengan kita. Ya, ada sedikit ucapan terima kasih sebagai simbol. Ada ucapan terima kasih sertifikat untuk Cak Bono dari Hantari Consulting. Ucapan terima ya, kasih dari terima teman-teman kasih. di sini. Ya, semoga berkah sharingnya, ilmunya Cak Bono makin sukses dan berkah Amin. hidupnya ke Amin, amin, depannya, amin. terus produktif Sukses. ya, Sukses terus buat kita semua nih yang di kontributif. sini nih. Amin, amin, amin. Amin. Ya, kita mengaminkan ya teman-teman. Kemudian kita foto bersama yuk teman-teman. Silakan yang tidak berhalangan, silakan Hampir. buka Ya. kameranya. Yuk kita foto bersama untuk kenang-kenangan nih dengan Cak Bono ya. Oke. Yuk Mbak Siwi boleh dibantu ya. Kalau teman-teman ada yang buka kamera, senang sekali. Yuk kita boleh dikasih aba-aba ya Mbak Siwi ya. Baik, teman-teman yang bisa buka kamera, silakan dibuka dulu ya kameranya ya. Oke, dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Ya. Slide selanjutnya,
1, 2, 3. Slide Oke. selanjutnya 1 kali lagi. Wah, banyak ya. Ya, 1, 2, 3. oke, Oke, baik. sudah. Teman-teman, nah sebelum berakhir ya, ini dari Hantari ada hadiah nih untuk teman-teman ya. Di Hantari banyak coach ya, professional coach yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi lebih baik ya, mudah-mudahan ya. Saya jelaskan sedikit ya, apa sih bedanya coach konseling sama coaching? Ya, di sini sekalian saya mengenalkan ya, memperkenalkan kepada teman-teman ini ada penawaran yang sangat menarik dari Hantari Consulting. Jadi, ya, nah ini, oke, ya. Jadi di Hantari ada assessment, ada eh, coaching, mentoring, dan counseling yang seperti sudah saya jelaskan, dan ada program-program untuk development seperti training, workshop, dan seminar. Yang ingin saya kenalkan di sini, di Hantari sudah ada counseling online ya, kita khususnya untuk remaja dan dewasa ini. eh, Kalau konseling itu untuk penanganan berbagai keluhan psikologis ya. Mungkin ada yang merasa saat ini secara emosional, secara psikologis tidak baik-baik saja, ada kecemasan, ada stres yang berlebihan, ada depresi. Ini bisa menghubungi Hantari untuk konsultasi, konseling dengan eh, Bapak dan Ibu psikolog klinis ya. Waktunya fleksibel dan bisa diakses dari mana saja karena tadi online ya, bisa berdasarkan perjanjian. Dan kalau di Hantari itu karena kita khasnya itu ada assessment, jadi gratis mental health assessment atau screening pada saat mengikuti konseling online ini ya. Biaya konselingnya pun sangat bersahabat ya. Ini bisa mulai dari 135.000 saja per sesi gitu ya. Silakan teman-teman yang membutuhkan. Nah, ini dia apa bedanya konseling dengan coaching. Kalau konseling tadi biasanya untuk permasalahan psikologis, jadi konseling dengan psikolog. Nah, kalau untuk coaching ini biasanya untuk pengembangan diri dan karir. Masih ingat ya teman-teman tadi ke skalanya. Biasanya kalau konseling itu yang dari titik negatif gitu ya, pengen jadi baik, pengen hilang cemasnya. Nah, kalau udah saya udah baik-baik aja sih, saya nggak ada masalah sih. Tapi saya pengen lebih baik deh. Kayaknya saya pengen lebih optimal deh. Kayaknya saya pengen karir saya lebih lebih mantep deh ke depannya. Saya pengen lebih mantep sama pendidikan saya, pengembangan diri saya, potensi saya tuh pengen lebih keluar gitu. Nah, ini bisa dengan coaching, dengan eh, certified professional coach di Hantari ya. Ini eh, sama waktunya fleksibel dan biaya coachingnya juga sangat bersahabat dan bisa dibundling dengan tadi psikotes online, misalnya ada talent mapping, tes minat bakat misalnya seperti itu. Harganya juga sangat bersahabat. Nah, kali ini Hantari ingin memberikan hadiah nih buat teman-teman eh, free voucher eh, coaching ini ya dengan psikolog di Hantari. Ada yang mau? Ada yang mau teman-teman ya? Saya pilihkan aja ini teman-teman, 3 teman-teman yang mendapatkan voucher free coaching. Yang pertama ada Mas Abdul Rahman Wahid. Ada nggak nih teman-teman? Masih ada nggak nih Mas Abdul Rahman Wahid ini yang udah setia dari tadi ya, jam setengah 10 kayaknya udah standby ya. Kemudian yang kedua untuk Mbak Putri. Mbak Putri masih ada? Ya, oke. Yang ketiga, aduh ini banyak ya. Yang ketiga untuk Mas atau Mbak nih, Kak Windy. Nah, tadi ya. Jadi untuk voucher free coachingnya kami berikan untuk Mas tadi Ahmad, tadi siapa? Abdul Rahman Wahid. Kemudian yang kedua untuk Mbak Putri, yang ketiga untuk Kak Windy. Ya, saya nggak tahu ini Mas atau Mbak ya. Oke, silakan nanti menghubungi panitia ya, bisa di Zoom ini, bisa di lewat WhatsApp ya, gitu seperti itu. Dan vouchernya ini berlaku dalam waktu 1 bulan dari sekarang, karena bulan depan udah ada webinar lagi. Dan bisa dihadiahkan juga teman-teman. Jadi, aduh, saya kayaknya nggak butuh coach lah, saya udah oke gitu ya. Tapi kayaknya nih ada teman saya yang
lebih membutuhkan nih gitu ya, saya bisa dihadiahkan. Nanti akan dikirim vouchernya dari panitia di Hantari. Begitu teman-teman ya. Nah, sebelum berakhir, saya minta waktu teman-teman 1 menit saja ya untuk memberikan masukan nih kepada kita. Insya Allah supaya webinar ini bisa terus dilangsungkan dan topiknya, penyelenggaranya juga sesuai ya dengan kebutuhan teman-teman gitu. Mungkin teman-teman ada masukan ke depannya topiknya apalagi yang perlu di-improve gitu ya. Silakan teman-teman, di sini sudah ada QR code-nya, bisa langsung di-scan, diisi 1 menit aja. Di Zoom juga mungkin sudah di-share ya oleh Mbak Siwi ya. Linknya, oh di grup ya, di grup juga sudah ada link untuk evaluasi webinar ya. Oke, oke, silakan ini. Wah, ini saya dapatnya yang panjang ya, nggak apa-apa sama ya. Dan Bitly Evaluation Mind Detox. Oke, 1 menit cukup teman-teman ya. Kalau belum sempat nanti boleh dilanjutkan. Kita share juga linknya di grup. Baik, dengan evaluasi tersebut, bila sudah selesai teman-teman, maka berakhir sudah webinar Hantari Mindshift episode kedua tentang overthinking. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa ucapkan bye overthinking dan hello clear mind. Pikiran kita bisa lebih jernih, lebih tenang menghadapi apapun tantangan ke depannya. Saya Hesti Nurlestari, tuan rumah Hantari Mindshift, undur diri teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan saya sebagai penutup dan mengantar teman-teman ke aktivitas berikutnya, saya ingin share sebuah lagu yang bagus sekali. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Baik teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu, bahagia dan berkah hidupnya bersama orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu.
padanya, jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Oke, silakan teman-teman melanjutkan aktivitasnya.